Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi nonlinier, penerapannya dalam kegiatan atau bidang ekonomi. Ya, kalau dilihat di sini ya ada gambar kerucut ya. Gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berubah salah satu dari 4 kemungkinan bentuk potongan kerucut, seperti yang saya gambar di bawah itu, yaitu yang pertama ada elips, ada lingkaran, ada hiperbola, ya, ataupun parabola, di mana identifikasi persamaan kuadrat bentuk umumnya itu adalah seperti ini. Namanya kuadrat ya pastikan di pangkat 2 ya. AX kuadrat plus BXY plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Oke. Kemudian, dari bentuk yang lebih umum inilah dapat kita identifikasi gambar atau kurva dari persamaan yang dihasilkan. Ya, ketika nilai P-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan B tidak sama dengan 0, maka bisa dipastikan kurvanya itu adalah sebuah lingkaran. Nah, ini harusnya ketika P kuadrat min 4AB lebih kecil dari 0 nilainya, maka bisa dipastikan kurvanya itu adalah elips. Jika P kuadrat dikurangi 4AB lebih besar dari 0 nilainya, maka kurvanya sebuah hiperbola. Kemudian jika P kuadrat min 4AB sama dengan 0, maka kurvanya sudah bisa dipastikan adalah sebuah parabola, ya. Kemudian, apabila P sama dengan 0, dengan kata lain dalam persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat suku yang mengandung nilai XY, maka bentuk yang lebih umumnya menjadi AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E, ya. Tadi kan di depan AX kuadrat plus XY plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E gitu ya. Kemudian di sini penerapan ekonomi untuk fungsi nonlinier, di sini permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Ya, selain bentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik ini, ya, dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola, di mana cara menganalisis keseimbangan pasarnya untuk permintaan dan penawaran yang non-linier sama seperti dalam kasus yang linier, yaitu kita tetap pakai HID sama dengan HIS atau quantity of demand sama dengan quantity of supply, ya, di mana pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Masih ingat ya? Nah, di sini kan masih ingat ya, ini merupakan kurva keseimbangan pasar. Ya, nilai E ini adalah namanya equilibrium ya, seimbang. Gitu. Seimbangnya dari mana? Ketika ketemu nih jumlah permintaannya dan penawarannya. Ini adalah quantity of supply, ini quantity of demand. Gitu. Ya. Kemudian, tetapi di sini ada pengaruh pajak dan subsidi ya dalam nonlinier itu. Nah, pajak atau subsidi ini menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin dari perubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Nah, pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kalian lihat tuh, ketika kalian dine in atau kalian take away gitu kan pasti ada di bawahnya ada pajak ya, PPN gitu ya. Nah,
itu kan harganya yang harganya misalkan semula 10.000 naik menjadi 110 karena pajaknya 0,1% misal ya. Kemudian jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit permintaannya. Kan kalau hukum permintaan masih ingat ya, semakin banyak, semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, maka permintaan akan turun atau lebih sedikit karena permintaan itu sejatinya ya dipengaruhi oleh harga itu sendiri. Kalau lagi mahal ya nggak usah beli, kalau lagi murah ya kita beli. Nah, sedangkan subsidi di sini menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Itu. Nah, di sini saya punya contoh soal. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan HIDE, quantity of demand-nya adalah 19 min P kuadrat. Dan fungsi penawarannya adalah min 8 plus 2P. Kalian diminta cari harga dan jumlah keseimbangan yang akan tercipta di pasar. Maka rumus keseimbangan apa? HIDE sama dengan HIS. Kita masukkan di sini. 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. P kuadratnya berapa? Ini kan tinggal dipindah ke sini aja ya. Pindah ruas. P kuadratnya adalah 9. 1P maka 3. Inilah harga keseimbangan. Ketika harga keseimbangannya ketemu, silakan kalian masukkan ke fungsi quantity of demand. Quantity of demand-nya tadi berapa? 19 min P kuadrat. 19 dikurangi 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan nilainya 9. Maka di sini permintaannya menjadi 10. Ya. Maka titik keseimbangan pasarnya berada pada titik price-nya 10 yang biasa digambarkan P itu adalah Y. Mohon maaf. Ini adalah X ya. Ini adalah Y. Kan selalu X, Y. Tapi kalau dalam aplikasi ekonomi nggak boleh ditulis X, Y lagi. Harus P dan H. Kemudian, nah di sini ada penambahan nih. Bila terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak sebesar Rp1 per unit, maka penawarannya sesudah pengenaan pajak menjadi quantity of demand-nya menjadi min 8 plus 2 kali P min 1 kuadrat. Kenapa di sini min 1? Karena kan tadi pajak itu menambah cost ya, biaya dari si produsen. Tuh. Kemudian sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat min 2P plus 1. Sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Nah, keseimbangan pasarnya yang baru menjadi apa? Kalau quantity of demand-nya kan tetap sama. 19 min P kuadrat. Tapi di sisi supply produsennya berubah menjadi min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini sama dengan 0 ya. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. Nah, P2 di sini tidak dipakai karena harganya negatif ya, irasional. Dengan memasukkan P 3,63 ke dalam persamaan HIDE atau QS, kita bisa peroleh nilainya Hi sama dengan 5,82. Sehingga dengan adanya pajak tadi, harga keseimbangannya berubah menjadi 3,63 dan permintaannya 5,82. Kan ini tinggal yang hasil 3,63 ini tinggal dimasukkan di rumus permintaan. Itu. Rumus ABC masih ingat kan ya? Ada kok di slide yang kemarin. Kemudian, nah selanjutnya
Beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Kan pajak dibayarkan kan ke pemerintah. Jadi yang nerima ya adalah pemerintah. TK itu adalah tingkat pajak yang dikeluarkan oleh konsumen. Maka di sini PE aksen dikurangi PE. Di sini harga setelah pajak dikurangi 3, yaitu harga sebelum pajak. Inilah yang dikeluarkan oleh konsumen, 0,63. Nah, yang dikeluarkan oleh produsen berapa? 0,37. Padahal jelas-jelas tadi pajak Rp1 itu dibebankan kepada produsen per satuan unit. Tetapi kan produsen nggak mau rugi dong. Ya, sehingga dia caranya dengan cara menaikkan harga biar bisa sharing tuh pajaknya ke konsumen, ya. Maka konsumennya bayar lebih banyak daripada si produsen. Nah, total pajak yang dikeluarkan atau diterima oleh pemerintah yaitu harga keseimbangan yang baru dikalikan T. Maka hasilnya adalah 5,82. Inilah total pajak yang diterima oleh pemerintah, ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.